Mulai, Dan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gabut episode 2. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Gimana perasaannya Pak Bon sama Mas Con podcastnya bisa lanjut episode 2 nih? Nggak nyangka ternyata bisa lanjut episode 2. Gimana perasaannya nih Mas Con, Pak Bon? Coni dulu deh. Ya, saya jelas senang sekali. Senang banget saya bisa nontonnya. Tapi mungkin sehari ini temanya apa ya? Hari ini temanya makan dan minum di masa PPKN. Siap. Kalau Pak Bundan bagaimana? Garing tenan, Con. Enggak ya. Ya aku senang banget sih bisa tembus ya di episode kedua ini ya kan. Luar ini biasa. Ya luar biasa. Semua pada sehat-sehat Alhamdulillah. Di pulau yang seperti Alcatraz ini, ya kan, yang tapi ada satu di depan satu apa ya, fenomena bagus lah di depan kantor setelah jam 4 itu. Jadi satuan tugas Pol PP beserta Satgas Covid Kabupaten Karimun ya kan. Jam 4 sore, 4 tepat itu melakukan apel sore, langsung siaga, membentuk barikade, terus memasang portal-portal yang untuk nutup jalan, dan itu bagus sih, walaupun sore aja rupanya. Ya. Habis kita makan di kedai kopi itu, jam 7 itu aku lihat udah buka lagi ya kan, ininya. Marka-marka jalannya itu udah diambilin gitu. Terus lampu-lampu di pantai juga udah dimatiin, ya, membatasi pergerakan masyarakat ya kan. Tapi nek modelnya Coni kan nek pacaran enak tuh, kresek-kresek, peteng malah seneng. Tapi kembali ke ini dah, ke podcast kita ya. Siap. Oh iya, sebelumnya mengingatkan kalau podcast Gabut ini sudah direkam sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah pakai masker. Pak Bon belum pakai masker. Iya, pakai masker kita. Sudah pakai masker, sudah social distancing, dan sudah divaksin. Yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Ya, bagus. Vaksin Sinovac sama Zeneca sama aja lah ya. Sama aja. Yang penting vaksin dulu. Yang penting vaksin dulu. Ya, seperti biasa sebelum mulai ngobrol ngalor ngidulnya, ada berita terbaru apa Pak Bon? Berita terbaru kali ini yaitu PPKM level 4 diperpanjang. Durasi makan di warung maksimal 20 menit. Itu berlaku di seluruh Indonesia ya, Con ya? Jawa Bali aja. Jawa Bali aja. Oh iya, di Jawa Bali. Nah, ini beritanya dari nasionaltempo.co. Ini Tempo ini jaringan Tempo ya. Ditulis di sini di portal resminya itu, Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang kebijakan PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, kayak level level kepedasan gitu ya. Ini berarti ya, aku biasanya pesen yang geprek ya, bensu itu levelnya 4 no. Itu penyesuaian dilakukan. Misalnya pengaturan jam buka pedagang kaki 5 ya. Ini perlu direkam ini. Kemarin itu Pak Jokowi ngomong, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Suaranya harus kayak gitu. Suaranya harus dimirip-miripin. Terus pedagang kaki 5, toko kelontong, agen, outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21. Ya, jadi ada satu ini ya yang kita dengar bersama kemarin, rilisnya dari Presiden Jokowi. Salah satu poinnya adalah pembatasan kegiatan ini sampai di jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah setempat begitu. Nah, yang terakhir ini yang cukup menggelitik ya, Jal ya. Itu warung makan, pedagang kaki 5, lapak jalanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha ruang terbuka diizinkan dengan buka dengan
protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00, kalau di sini terus 20 ya, antara 20 sampai 21, tapi ya mungkin kita fixkan 21 ya, jam 9 malam itu wis bubar wis pokoknya. Dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung itu 20 menit, dibatasinya itu 20 menit. Gimana pendapatnya Pak Coni dan Mas Rizal nih? Mas Coni gimana? Saya orangnya jarang makan di luar dine in gitu sih, Pak. Jadi mungkin Mas Coni yang lebih sering dari saya, meskipun nggak sering-sering banget, tapi pasti lebih sering daripada saya gitu. Lebih sering ini ya take away, Saya lebih sering nongkrong. take away, makan di rumah, nonton Netflix atau apa gitu sih. Ya kalau dari saya sendiri Pak, sebenarnya makan juga seringnya bungkus. Sekali aja dine in. Dan kalau mau makan 20 menit tuh kayak ini Pak, kayak sahur tapi buru-buru. Iya, iya betul. Tapi kalau menurut Pak Bun sendiri kan sebagai orang yang merokok ya, kalau habis makan kan katanya enaknya ngerokok tuh. Kalau di warung cuma 20 menit tuh kira-kira tahapan-tahapan dari pesen, makan, sampai nyantai ngerokok setelah makan tuh gimana nanti pembagian waktunya tuh Pak Bun? Ya, biasanya apalagi kalau pesen di warteg ya, nanti masnya yang jualan warteg tahunya mas, gorengan, pakai kuah enggak, itu udah 2 menit ngomong gitu. Nanya baik, tinggal 18 menit nih. Kayak mana itu, tapi ya 20 menit, 30 menit. Kemarin kita tahu ya, waktu PPKM darurat itu kan dibatasi 30 menit. Terus sekarang PPKM level 4 itu dibatasi menjadi 20 menit. Jadi intinya ya lebih mendorong untuk take away sama ya, sektor informal, pedagang kaki lima, pokoknya yang jenis bisnis perekonomian yang kelas pegel ya, bisa dibilang pegel. Pengusaha ekonomi golongan lemah itu loh. Oh. Itu pegel itu ya kayak ya berjuang untuk hidup ya. Seperti kita lah. Kita ini kan buruh-buruh yang berjuang untuk hidup ya kan, untuk sesuap nasi dan seonggok berlian. Enggak berlian juga, sesuap nasi dan untuk hidup aja. Nah, jadi menurut saya pembatasan makan 20 menit ini ya sesuatu yang lucu. Seperti biasa ya, Pak Presiden itu kan bikin sesuatu itu yang bikin masyarakat itu imunnya nambah ya. Misalnya kayak pulang bawa bipang ambawang. Itu kan jadi gimana ya? Kalian ingat ya dulu itu ada Pak Presiden bilang kalau pulang Lebaran bawa bipang, habis puasa 1 bulan ya kan bawanya babi panggang, repot ya kan. Makanya ya kan yang pulang nggak cuma yang puasa mungkin Pak ya, Bon. betul. Jadi ya, memang lucu sama-sama lah. Nah, diharapkan supaya setelah PPKM ini angka atau kurva COVID itu melandai dan insya Allah turun lah ya biar pandemi ini segera berakhir lah seperti podcast kita sebelumnya ya kan. Kita akan bikin podcast sampai pandemi ini berakhir ya. Dan semoga lebih cepat ya karena pusing juga kita rebahan itu. Ini sebagai info aja. Mbok saya di kampung itu udah guling kiri, guling kanan nek tak WhatsApp call iki lho, Con. Mbok ngapa? Ra ngopo-ngopo le. Kadang-kadang kita sedih gitu. Keluar itu paling ke kebun belakang, ke ruang tengah rumah tengah itu, ke kebun belakang lagi, ke rumah tengah lagi gitu. Guling sana, guling sini. Enggak bisa ketemu ya. Ya memang harus menjaga kesehatan dan menjaga badan ya. Kita harus segera cepat sehat lah ya. Tetap sehat di antara masyarakat yang pada bertumbangan ya. Angka kematian juga masih cukup tinggi untuk Indonesia kan. Bahkan dari informasi yang saya baca di media massa itu bahwa Indonesia itu salah satu epicentrum penyebaran COVID varian Delta. Jadi itu sesuatu yang satir sebenarnya, tidak pantas untuk dibanggakan sebenarnya. Tapi semoga pemerintah bisa lebih fokus dan serius. Begitu. Oke, tapi sebenarnya di masa PPKM ini kalau buat Mas Con sama Pak Bon ini masih sering nongkrong apa enggak sih gitu, kayak ya kan dibatasi meskipun di pulau ini enggak seketat di Jawa dan Bali ya, tapi masih termasuk sering enggak sih nongkrongnya gitu, Mas Con? Yuk, Con. Mungkin dari saya sendiri
udah hampir nggak pernah nongkrong selama PPKM ini. Karena emang dari varian Delta ini cukup ngeri ya, Pak Bundan. Iya. Cukup ngeri. Dari papasan aja, kalau yang saya baca dari media massa bisa bisa terpapar. Jadi ya saya sebisa mungkin ngurangin lah, sadar diri ya lah. Hmm. Salah satu ini ya, kesaksian atau pernyataan dari generasi remaja 2000-an yang cukup keren lah, yang seperti podcast kita sebelumnya kan, generasi remaja 2000-an itu ya aku pikir mungkin kalangan masyarakat umum perlu tahu lah ya bahwa milenial maupun remaja-remaja sekarang itu sudah pemuda, dewasa, awal dewasa itu ya sudah inilah melek tentang kesehatan sekarang ya kan. Kesehatan, tidak sering nongkrong, dibatasi. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ada satu warung Indomie. Itu yang dulu itu sebelum pandemi itu asik banget. Kita di podcast sebelumnya menyebut satu nama ya, Nindi ya. Nindi itu salah satu anak yang ini suka perempuan tapi suka ini. Shout out buat Nindi. Halo Nindi. Semoga kalau nonton ya semoga cepat sembuh Nin. Ya, Nindi udah sembuh dari penyintas, dia salah satu penyintas ya. Tapi juga udah vaksin, alhamdulillah. Dia suka makan malam gitu. Aku juga suka. Kadang-kadang kita itu ngeleh gitu, bahasa Slemannya itu ngeleh gitu, jam 9, 10 malam itu ngeleh, pengen keluar makan gitu. Nah itu ada warung Indomie enak banget di pinggir jalan itu, di dekat kedai kopi di BCA Lama ya. Tapi semasa pandemi ini, setelah 1 tahun lebih pandemi, itu perasaan pengen ke situ aja udah nggak ada gitu, karena anginnya kenceng. Nanti seperti yang Pak Coni bilang tadi kan, kalau papasan bisa kena, apalagi triplet, doplet yang menyebar gitu, terus bisa kena, itu ngeri sebenarnya. Jadi ya mau nggak mau harus menghilangkan keinginan untuk ini, hanging out gitu, tempat-tempat yang dulu kita pikir asik gitu ya. Di Karimun ini kan lumayan asik ya, tempat untuk membuang waktu gitu. Jadi di pulau yang seperti Alcatraz gitu, jam 5 ferinya udah tutup, nggak bisa kemana-mana. Sekarang 1:30 Pak katanya. Sekarang 1:30 udah last ferry katanya Pak. Ada satu hal yang buat aku ini ya, berpikir gitu, 1 tahun ini apa arti kehidupan ini? What's the meaning of life gitu? 1 tahun itu kayak ke rumah ngantor, ke rumah gelisah. Ya seperti mamak saya di kampung tadi, golek kiri, golek kanan gitu. Apa gitu? Mau ngapain gitu? Pembatasan, maksudnya aktivitas dibatasi gitu. Tapi ya itu Pak Rizal. Ya, tapi berarti kalau dibanding sebelum ada pandemi ini, intensitas makan dine-in pasti masih termasuk sering ya Mas John sama Pak Bun, tapi mungkin karena PPKM ini jadi lebih membatasi itu aja. Mungkin kalau seminggu kita anggap 7 hari, makan di tempat itu berapa kali Mas John sama Pak Bun? Makan di tempat ya. Nah, kali. Ada satu hal itu, aku sempat jumpa sama Joni ya. Joni bilang, oh di sini aku sebenarnya pengen ngejelasin nanti ya apa yang menarik di Karimun gitu, warung-warung mana yang menarik. Tapi mungkin Joni lebih Rami Rosso. Dia bilang Rami Rosso itu Botan, itu pertama kali ke Karimun memang warung yang terdengar di kuping itu adalah Botan memang. Buat Pak Botan, rest in peace ya sama. Berarti kalau menurut Pak Bon ini makanan paling enak apa? Tapi masa paling enak sih Pak Bon di Karimun, di Botan itu? Ya, di Botan itu sebenarnya kita bisa berdebat ya tempat atau apa gitu. Tapi Botan itu khas banget, khas kepulauan gitu, kepulauan Melayu gitu, khas banget. Orangnya kalau pagi-pagi nongkrong ngopi, do nothing gitu, do nothing. Jadi kayak kalau bahasa dulu saya di Rohis itu mengagumi alam, tadzabur alam itu berarti ya gitulah, diem aja gitu, jalan-jalan gitu. Iya,
ya nongkrong gitu. Kita bisa lihat misalnya di Moro, Tanjung Batu, Selat Panjang, daerah-daerah yang khas banget kepulauan gitulah. Itu pasti ada kedai warung gitu ya, ngobrol orang yang bapak-bapak gitu ya, yang para istri itu rajin gitu di rumah, wis isa-isa ngedusi anak gitu. Bapak-bapak nongkrong di kedai lu, ampun dah. Itulah Botan ya kan. Cuman agak sedikit elit lah Botan itu, orang Pemda ya kan, tentara, Pak Polisi ya. Udah di situ tuh. Jadi Botan salah satu one of the best lah di ini. Sebenarnya apa ya Con yang menarik di Botan ya? Kalau dari Botan sendiri menurut saya rotinya tuh, Wih. roti goreng telur. Itu khas sekali. Kamu pernah makan roti sebelumnya? Sebelum di Karimun ini ya? Pernah dan tapi kalau roti goreng ini yang paling enak tetap di Botan punya kalau di sini. Tapi kayaknya di Kepri ini ya aku baru nemu roti itu digoreng ya. Biasanya Iya sih. Iya sih. Iya. Iya sih. Roti pakai selai kaya ya. Selai kaya. Iya. Selai kaya, Srikaya. Selai kaya. Tapi enak. Enak loh itu. Iya, ya enak itu kan relatif. Ya. Betul. Tapi menurut pengalamanku dari kecil yang kita bahas di podcast pertama, generasi 90-an, remaja SMP 90-an. Aku itu tahunya itu kalau di Jogja itu namanya burjo ya, warung burjo. Nah, Botan itu kayak gitu sebenarnya. Botan itu adalah warung burjo. Tapi lucunya di Jogja itu warung bubur kacang hijau burjo. Tapi dia jualannya Indomie. Tapi kalau di Botan nggak ada gorengan, Pak. Iya, nggak ada gorengan. Nah itu harus ada Indomie kalau burjo yang di Jogja ya. Indomie, gorengan, dan sama nasi sarden. Ya. Sama nasi sarden. Lawe apa Mas? Nanya baik ini udah 18 menit. Ayo berarti ngomong-ngomong soal warung burjo di Jogja nih. Bedanya apa sih menurut Pak Bon sama Mas Joni kalau budaya-budaya kayak kegiatan yang dilakukan orang-orang nongkrong di sini, di pulau ini sama di tempat dekat rumah Pak Bon sama Mas Joni? Mungkin sama, hampir sama ya, tapi pasti ada bedanya. Menurut Pak Bon sama Mas Joni apa sih? Mungkin dari Pak Bon dulu kali ya. Dari aku inilah ya, dari versiku yang aku kan orang agak solo coret. Nanti versinya vis-a-vis ke Joni yang orang pro Sleman ya kan. Burjo dan segala macam di Sleman itu banyak ya. Seperti aku bilang tadi, burjo itu salah satu kebudayaan. Ya. Nilai luhur di Jogja itu burjo. Ya. Program makan 2 kali, PMDK. Mahasiswa di sana itu makannya 2 kali aja sehari. Karena apa? Kere. Nah, kere kan 2 kali. Terus 2 kali pun makannya yang burjo. Pesennya Indomie. Kan. Nasi Magelangan, Mas. Magelangan itu nasi sama Indomie dicampur. Tapi saya herannya dulu tuh makannya kayak gitu nggak gemuk-gemuk ya? Iya. Sekarang makan kayaknya nggak sebanyak dulu kayak nasi ya, nggak campur mie gitu, tapi kok gemuk ya? Apa dulu bedanya ya? Ya kita akan tanyakan, kita akan undang nanti ya narasumber dari kesehatan ya kan. Ya, dokter apa siapa. Kenapa gitu? Dulu saya tiap malam makan nasi goreng, mie goreng, tapi tuh zaman kuliah tuh nggak gemuk kayak sekarang gitu, kenapa ya? Jadi balik lagi ke tadi ya, perbedaan tadi. Menurutku di sini tuh Botan itu, yaitu tadi tempat nongkrong orang yang khas banget, khas kepulauan gitu, Melayu kepulauan. Melayu kan ada yang daratan, ada yang kepulauan. Di Medan misalnya, saya kan pernah di Medan ya. Itu juga ada yang nongkrong, tapi relatif lebih beda gitu. Cangkirnya, kalau perhatiin ya, cangkirnya itu kan ada kembang-kembangnya tuh. Itu khas banget di sini. Di Medan tuh nggak ada yang kayak gitu. Minum kopi, ya kopi susu pakai cangkir itu. Ya kayak di film-film inilah, film-film silap Cina itu loh. Itu mejanya itu meja kayu gitu ya. Bangkunya juga kayu. Ya kan itu bener-bener Karimun style banget lah. Salah satu yang menarik ya kayak roti tadi ya. Selama ini kan di burjo itu rotinya kan dipanggang. Iya. Paling enggak dipanggang lah ya, roti panggang. Enggak pernah kita lihat roti digoreng. Di sini tuh roti digoreng. Itu buat saya itu agak inilah. Saya sangat menikmati kopinya sebenarnya. Minumannya oke, bihun gitu ya.
Botan itu kan warung ini ya, yang punya Chinese ya, maksudnya chefnya juga sebelahnya Botan itu. Jadi taste-nya itu asik gitu. Ya nanti kita bisa bedakan dengan ahi ya. Sony mungkin bisa Iya, iya. jelaskan bedanya ahi sama Botan. Ya kan itu kan dua jagoan Chinese, dua jagoan Cina di Karimun ya. Iya. Yang berperang di dua segmen ya kan. Kalau ahi kan segmennya agak menengah ke bawah ya kan. Kalau Botan kan agak elit ya kan. Pak Nurdin Basirun ya kan. Anur Rafiq, Bupati Karimun itu kan datangnya ke Botan. Nggak pernah dengar saya Nurdin Basirun itu ke AHI gitu. Atau ini. Gimana John? Apa perbedaan Botan sama AHI? Kalau dari saya nih dan sama-sama masakan Chinese tapi agak beda dikit. Yang di AHI itu lebih cenderung asin kalau menurut saya ini ya. Yang di Botan itu lebih manis. Nah, gandeng saya ini orang Jogja yang biasanya makanannya manis ya, saya lebih suka di Botan. Itu Oke. pendapat pribadi aja sih. Itu ya. Jadi apa? AHI itu relatif lebih asin ya. Gurih lah ya. Gurih gitu. Gurih. Kalau Botan itu manis. Memang Botan itu manis. Kopinya juga relatif lebih manis dibanding. Saya kan itu ada kopi susu, ada kopi O ya. Buat pendengar ya, kopi O itu kopi hitam ya kan. Di sini manggilnya kopi O. Kalau teh apa ya? Teh itu ada teh O gitu. Sama Teh O, kopi O. Teh kosong nih. Teh kosong. Teh kosong itu mungkin agak ke Medan-Medanan dikit lah. Tapi kalau teh obeng ya kan. Teh karo obeng gimana coba di sini? Teh obeng. Kopi O. Kopi O-nya memang relatif lebih manis dibanding kayak kopi Kijang, kopi Mesir itu agak kental padat gitu. Dan nendang kopinya. Kita bisa melek semalaman dan ngoceh kayak gini kan. Itu Pak Rizal bedanya AHI sama Botan. Ya, tadi kan udah disebut nih ada Botan, ada AHI, tadi ada yang warung Indomie di pinggir jalan. Ada nggak sih tempat lain, tempat yang apa ya? Ya selain itulah tempat kesukaan yang kadang masih dikunjungi atau sebelum PPKM tuh sering gitu. Kalau ini kan yang deket-deket aja gitu, jadi kayak buat sarapan. Kalau dulu tiap malam atau kemana, ada nggak sih tempat favorit gitu? Atau mungkin syarat kalau dari Pak Bon sama Mas Con sendiri itu syarat tempat makan sama tempat nongkrong itu recommended itu apa sih gitu? Yo, sama sih Con. Nah, awamu sih. Kalau saya dulu ya Pak Bondan sama Pak Rizal. Kalau dari saya sendiri yang pertama kalau laki-laki itu yang paling pertama dilihat pasti harganya. Kalau di sini tuh rata-rata makan malam tuh di atas 15.000. Kalau saya paling seneng tuh di Meral itu Solaria. Depan Polsek tuh lah. Itu udah paling murah, komplit. Ada Solaria. Kalau kita nyebutnya Solaria. Solaria kayak ya sih, ya gimana ya? Ya gitulah. Ada ayam mentega, ayam black pepper. Betul. Dengan 18.000 tuh udah dapat sayur, ayam, nasi. Kalau minum juga di sana porsinya lumayan lah. Yang jelas kalau di Balai ini tidak disarankan untuk minum panas karena dapatnya dikit. Harusnya pas pesan itu bilangnya pakai gelas besar, Mas. Aku pernah tuh pesan gelas besar, tapi ya nggak tahu kayak nggak mau yang jual tetap dipakai gelas kecil. Kan bayarnya beda pasti. Apa sama ya? Sama. Masa sih? Sama. Memang agak ini ya. Sorry gue potong. Aku juga ngalamin tuh di kantor gitu, pesen di belakang, kantin belakang ya kan. Pesen kalau kita bilang pesen TO gitu. Itu pasti gelasnya kecil, tapi kalau TO beng gede. Saya dingin pokoknya saya ngono. Mau ini ya petungan banget ya di sini tuh. Kalau ada es batunya itu pakai ini wadah yang gede gitu. Padahal kan model kayak Johnny ini kan udah bapak-bapak ya kan. Wis kudu sing ngombe
ngunjuki sing anget-anget ngono lho. Ya kan, tapi dapatnya dikit ya Con ya. Dikit ya. Karena Rugi. wadahnya kecil, rugi memang. Iya. Ya dari Pak Bon gimana kalau itu rekomendasi syarat-syarat buat Ya. tempat makan tuh pas. Ya gini, kalau untuk di Karimun ya, yang paling terkenal dari Karimun itu kan sebenarnya bukan kulinernya ya, lebih ke dia salah satu daerah yang menghasilkan durian terbaik di dunia ya. Oh iya. Cuman kalau kuliner sih ya, menurut karena aku pernah ke Medan, jadi ya masih inilah, masih lain, bukan dari rasa atau ininya, tapi lebih ke budaya atau ininya, kekentalan ini ya, cita apa sih, kayak tradisi gitu. Aku merekomendasikan kalau di Karimun itu di kedai kopi. Itu kedai kopi itu ya seperti kedai kopi di mana ya. Kalau di Medan itu ada namanya Macehat ya. Itu lebih Macehat itu, kalau teman-teman pernah ke Batam ada namanya itu Anchor yang ngelola bule itu, ada kopi mahal. Orang-orang KPP Batam nongkrong di situ pokoknya mau gua duit tok. Itu kan kopi yang aku dengar sih dulu, aku kan nggak begitu tahu kopi ya, tapi ya masih bisa minum lah. Jadi kalau kopi itu, warung kopi, dia ngejual kopi, itu tuh kan pakai barista ya. Ini kopi yang bukan kopi tradisional ya, kopi yang agak kelasnya agak lumayan lah. Dia udah ada barista. Nah di kedai kopi itu baristanya lumayan. Forty juga bagus. Jadi dia ngejual kayak latte, terus kopi gayo. Buat para penikmat kopi itu asik. Tapi kalau untuk kuliner seperti yang Conny sampaikan tadi, makan di mana, karena gua bawa istri, bawa anak, ya makanan orang rumah paling enak sedunia sih. Soalnya ini dipesenin ya dari rumah, kalau aku nanti ini didengar makanan dia nggak nomor 1, bahaya. Tapi ya itu, kedai kopi lumayan, di situ ada sate yang lumayan aja sih, nggak wah banget. Tapi kalau aku lihat, gua suka kalau pulang gitu habis jam 5 gitu, waktu sunset gitu kan, itu di kedai kopi di lantai 2 itu asik banget. Jas gitu. Wah, apapun makanannya itu, makanya aku bilang Karimun itu kalau makanan ya biasa aja, tapi itu tradisi, terus suasana itu asik banget. Itu kedai kopi, lalu kopi Mesir juga lumayan. Ada cerita menarik, ada warung namanya Kopi Mesir. Dulu sebelum aku kerja di kantor ini, temanku sudah promosi ya di sini ya. Promosi di bagian penindakan ya kan. Terus dia waktu itu belum pindah, nah gue masuk ke kantor ini, jadi setiap sore itu diajak makan gitu, dan dia hampir selalu bayarin sih di kedai Kopi Mesir namanya. Kopi Mesir itu dengan menu, kalian pernah makan di Kopi Mesir menunya ini enggak? Rawit, ayam rawit. Ayam rawit. Pedes banget, pedes banget. Dan bocah ini, dia temanku ini dari Bojonegoro aslinya. Kami dulu masuk di kuliah bareng satu kelas, terus makan di situ. Dia pesennya selalu itu rawit, terus minumnya teh hangat, karena kan biar rawit lagi, teh hangat lagi. Biar keringetan. Iya. Dan rupanya Kopi Mesir ini cukup legendary ya. Terutama buat bapak-bapak dulu, kalau teman-teman pernah dengar namanya Pak Marwiyanto, ya kan? Yang orang-orang khas Karimun gitu ya, di kedai Kopi Mesir namanya, itu mereka ya itu bukan hanya pagi, rupanya sore nongkrong di situ. Asik memang. Gitu. Itu dari aku sih, aku udah nyebutin tadi kedai kopi ya. Forty sama Kopi Mesir. Ya. Nah, tadi kan Pak Bon bilang makanan paling enak tuh makanan rumah kan. Yang ya biar podcastnya nggak hahaha aja, kita agak lebih sedikit sentimental gitu, bahas rumah gitu. Apa sih yang dikangenin dari makanan rumah gitu, Mas Con, Pak Bon, masih gitu. Biar lebih kelihatannya, wah nih serius nih podcastnya gitu. Ayo Con. Jangan nangis loh Mas.
ngomongin Ya. rumah nih. Ya, mungkin saya bisa komentar lagi kalau udah pulang dulu ya. Makanya mungkin John di ini, podcast berikutnya. Oh iya benar. Iya. John itu untuk diketahui ya para pendengar Rijal dan semuanya. John ini pengen pulang tapi karena Pak Jokowi bilang PPKM level 4 jadinya dia harus ngeluarin duit buat PCR, pulang pergi kalau belum di ini terus apalagi ya John ya. Habis itu harus melewati samudra, terus udara, terus mudun neng Wates ya toh. Dari Wates numpak apa ya, John? Travel. Naik travel. Naik travel harus nyampe Sleman ya, memang perjuangan ini berat ya. Makanya Johnny kita tunggulah nanti masakan khas di Jogja kayak mie godok Jogja nah, gitu. Gudeg. Gudeg. Gitu. Ya. Yang diperindukan dari makanan rumah itu, kalau gua tahu kalau orang rumah dia lebih suka bikin itu kayak kami dulu pas pacaran gitu dia suka masakin biasanya bal-bal. Makanya Jal pacaran. Bal-bal itu kayak bola-bola bakso terus dikasih dia itu bentuknya sop bal-bal namanya. Bola-bola bakso itu terus diracik sama tahu kan John apa wortel terus bumbu-bumbunya gitu loh. Dia sebenarnya lebih ke sop bal-bal namanya. Sop bal-bal yang maksudnya lebih berkuah gitu. Nah, kami itu kan sebenarnya produk dari pernikahan kami itu pernikahan budaya. Aku orang Jawa dan orang rumah orang Tapanuli. Jadi orang Sumatera Tapanuli itu lebih dekat sama sop yang gurih gitu, Jal. Gitu. Kalau orang Jawa di kampung kami ya itu kan daerah Jawa kontinen, Jawa daratan ya kan, jauh dari pantai apa. Jadi kami itu makannya ya lebih ke sayur yang bening yang lebih relatif nggak ada rasanya gitu. Tapi kalau orang Sumatera wajib gurih gitu, walaupun dia tetap berkuah tapi gurih gitu. Nah orang rumah suka gitu, itu yang dirindukan sebenarnya kalau lagi masak. Sop kayak misalnya bikin soto bisa, bakso bisa, pokoknya yang berkuah, yang ada sopnya gitu. Itu asik. Itu sih. Ya Mas Joni semoga bisa segera pulang ya Mas. Nanti bisa cerita Amin. makanan di rumah. Amin. Makanan di rumah yang paling berkesan tuh apa gitu. Oke, kayaknya udah banyak yang dibahas. Ada kata-kata terakhir. Kayak wasiat aja, Jajal. Aku tahu ini. Bikin ini tuh kadang-kadang buat kita yang pernah ngerasain ini ya kan kayak asam lambung naik gitu. Iya. Itu kayak waduh, bikin apa ya supaya kita nggak akan jamin besok atau lusa itu kita masih hidup ya kan. Tapi kadang-kadang bikin podcast ini supaya orang mengenang kita. Tapi serem banget Pak kalau kata-kata terakhir itu. Kata-kata penutup aja lah. Kata-kata penutup dari episode kali inilah. Monggo dari Mas John atau Pak Bon duluan, silahkan. Silahkan Mas John. Izin Pak Bon, Pak Rijal, kalau menurut saya selama masih PPKM ini mungkin ada baiknya kalau yang mau nongkrong ya monggo nongkrong, tapi tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga badan. Kalau ngerasa sakit, istirahat, minum vitamin, jangan kerja dulu, pokoknya mengurangi kontak fisik sama orang lain, karena kita harus nggak cuma jaga diri sendiri, tapi juga jaga rekan-rekan kita. Itu aja sih. Ya, oke. Mantap Mas, mantap. Mantap itu pesan juga buat saudara yang bernama Nindi itu ya, kalau merasa kurang enak badan gitu ya udah di rumah istirahat ya. Itu pesannya Tony. Kalau dari gua ya Jal, dengan PPKM ini kan sebenarnya yang cukup terdampak adalah sektor UMKM ya, sektor pegel, ekonomi lemah dan segala macam lah. Jadi ini sektor yang sangat dekat dengan kita ya. Kita keluar rumah aja mereka ada gitu, kayak misalnya jualan pulsa, kayak laundry, kayak warung makan. Seperti warung makan yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya dibilang warung makan yang wah atau kayak franchise dari perusahaan ternama itu juga enggak sebenarnya. Itu cukup ada aja di Karimun dan di tempat lain enggak ada.
gitu. Dan itu wajib menurutku sih, aku pribadi wajib dipelihara ya. Paling enggak ya order lah. Mereka kan juga ada order untuk pesan makan, pesan antar gitu, dengan tetap maksudnya menjadi pelanggan mereka itu ya biar ekonomi mereka tetap survive ya di tengah pandemi seperti ini. Begitu, itu saran saya sih. Jadi Siap. ya untuk diketahui ya, franchise Janji Jiwa udah Oh tutup iya, Karimun betul. dan Ada kabar duka franchise Janji Jiwa di Tanjung Balai Karimun sudah tutup. Tadi saya sempat DM nanya tutup atau pindah tempat, ternyata belum dibales. Mungkin ya kita doakan yang terbaik buat Janji Jiwa. iya, itu Semoga franchise yang nanti pernah. tetap bisa lanjut kalau Ya, lanjut. amin, amin. Itu franchise yang sempat atau pernah mengisi hidup kita ya kan. Pesen hazelnut ya Iya. kan. Yang generasi remaja 2000-an itu sangat suka ya kan. Dibanding kopi gede, kopi Mesir, kopi malah pesen numplak malah tumpah. Kalau ini kan enggak ya, dia bungkusnya bagus, packagingnya bagus ya. Ya, Ya itulah yang dikarenakan. dengan ditutupnya Janji Jiwa berarti kita harus disuruh minum kopi dengan kearifan lokal, Pak Bun. Betul. Jadi yang ya lokal-lokal aja lah. Gitu. Oke. Kayaknya cukup sekian episode pada hari ini. Kalau yang mau nonton podcast Gabut episode 2 ini nanti bisa mau di-upload di mana nih Pak Bun sama Mas John kira-kira? YouTube, Spotify, lalu mungkin nanti YouTube, Spotify, tapi kalau dalam waktu dekat pakai grup WA masing-masing dulu ya. Karena ini lebih ke podcast siaran terbatas sebenarnya. Ini podcast khusus keluarga kayaknya. Jadi grup WhatsApp masing-masing aja gitu. Terima kasih. Oh iya, terus satu info lagi, kemarin ternyata di YouTube itu terakhir saya lihat itu ada 31 viewer, Pak Bon. wow. Ya, itu saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman, mungkin ada komandan-komandan yang lain yang nonton juga gitu. Terima kasih sudah mau buang-buang kuota dan buang-buang waktu buat nonton kita ngoceh ke sana kemari. Terima kasih. Episode 2 ini saya persembahkan untuk kalian semua yang mau nonton. Oke. Sampai ketemu di podcast Gabut episode selanjutnya. Kalau Oke, bye-bye. kalau ada.